Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kaum muslimin dan muslimat semuanya saja rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa pandemi. Mudah-mudahan karunia kesehatan jasmani dan rohani ini senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada para kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada untuk senantiasa menepati salah satu inti ajaran Islam, yaitu tentang budi pekerti atau akhlak. Perlu kita ketahui bahwasannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik imannya orang yang beriman, yaitu mereka yang paling sempurna atau paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, kita semuanya jangan lupa untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat semuanya saja yang kami hormati rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasannya hampir sebagian besar ajaran Islam dalam Al-Quran itu berisi tentang akhlak, selain berisi tentang akidah dan ibadah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia agar menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Akhlak itu merupakan inti dari ajaran Islam yang justru malah sering diabaikan, apalagi di masa akhir-akhir ini. Sekali lagi kita semuanya mari berakhlak dengan akhlak mulia. Salah satu bentuk akhlak mulia yang perlu kita pedomani adalah orang melakukan sesuatu yang disukai jika orang lain juga suka, dan orang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai orang lain. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, perlu diketahui
orang itu tidak dianggap berakhlak mulia kalau bersikap curang. Ketika kita baca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, kita diingatkan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka sekali orang-orang yang curang, yaitu orang yang jika minta takaran dan timbangan dari orang lain dia minta pas, tetapi jika menakar dan menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, salah satu bentuk akhlak tercela yaitu bersikap curang. Curangnya apa? Orang lain disuruh standar, tetapi dirinya tidak mau standar. Umat Islam sudah sangat selayaknya kalau senantiasa berperilaku, berkata-kata, berpedoman sesuai dengan standar. Janganlah kita menuntut orang lain berstandar, tetapi kita sendiri tidak mengikuti standar. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, perlu diketahui bersama, ketika kita baca ayat Al-Quran seperti surat Al-Qasas ayat 59, Allah mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kalau penduduknya tidak berbuat zalim. Artinya apa? Artinya Allah itu menghancurkan suatu negeri rata-rata karena penduduknya zalim. Zalim yang dimaksud selain kurang beriman dan kurang beribadah juga karena kurang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pada surat Yunus ayat 13. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu al-ayah. Sungguh kami telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian karena mereka telah berbuat zalim. Sekali lagi kezaliman itu harus dibaca. Mereka kurang beriman, mereka kurang beribadah, dan mereka tidak berakhlakul karimah. Sampai-sampai Allah juga memberi gambaran seperti pada surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah telah membuat perumpamaan, telah membuat gambaran, telah membuat contoh bahwa dulu ada negeri, daerah, wilayah yang aman, damai, subur, makmur, rizkinya melimpah ruah dari berbagai penjuru. Namun karena penduduknya
ingkar terhadap Allah, tidak beriman, tidak mau beribadah, tidak mau berakhlak mulia, Allah kemudian menimpakan kepada mereka krisis keamanan, krisis ekonomi atau krisis pangan. Hal itu karena perilaku mereka. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, jika Allah akhir-akhir ini mengingatkan kita dengan berbagai macam peringatan, ada gunung meletus, ada banjir bandang, ada longsor, ada gempa bumi, ada pandemi. Ini bisa saja kita pahami, itu karena memang sudah waktunya. Tetapi sebagai umat beragama, kita juga harus berintrospeksi. Jangan-jangan itu karena keyakinan kita yang kurang lurus, jangan-jangan karena ibadah kita yang kurang, jangan-jangan karena akhlak manusia yang sedang kurang begitu baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita semuanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diingatkan bahwasannya orang akan menemukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa masuk surga, orang bisa berat timbangannya di akhirat kelak, berat timbangan kebaikannya itu berkat akhlak mulianya. Bahkan Rasulullah memberi gambaran, walau orang itu agak kurang ibadahnya. Hal itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu juga memprioritaskan akhlak mulia. Orang Islam, orang beriman sangat dianjurkan untuk berbudi pekerti baik atau berakhlakul karimah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu bentuk akhlakul karimah itu bisa kita tunjukkan seperti pendapat Hasan al-Basri, Abdullah ibnu Mubarak. Hasan al-Basri dan Abdullah ibnu Mubarak, ada 5 hal yang bisa saya tangkap, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, bastul wajhi, artinya orang bermanis muka, orang berwajah senyum, berwajah ceria. Ini artinya apa? Orang supaya berbuat baik kepada siapa saja, mengedepankan persaudaraan dan tidak mengedepankan permusuhan, sehingga setiap bertemu bukan saja salam yang diucapkan, bukan hanya doa yang ditunaikan, tetapi juga dilandasi dengan wajah ceria, bukan wajah yang masam. Perlu diketahui bahwasannya keakraban seseorang, persaudaraan seseorang itu awalnya dilihat dari senyumnya. Orang kalau senyum itu tandanya bersahabat.
Tetapi jika orang masam muka, itu tandanya mengedepankan permusuhan. Sering orang itu dilihat dari tampilan lahirnya, dan tampilan lahir itu dilihat pertama kali dari senyumnya atau wajahnya. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita berupaya menebar senyum kepada siapapun sebagai tanda simbol persaudaraan dan kerukunan kita kepada siapapun juga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mari kita melakukan sesuatu yang bagus, al-akhlakul karimah, yaitu tolabul halali wajtinabul maharimi, yaitu menghindari sesuatu yang haram dan mencari yang halal. Dulu Imam Al-Ghazali ketika memberikan nasihat kepada para manusia yang habis melaksanakan pernikahan, beliau mengingatkan mengenai ekses pernikahan, ekses dari hidup berkeluarga, yaitu semakin hari akan semakin sulit mencari yang halal, semakin sulit menghindari yang haram. Betapapun sulit, kita harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, untuk mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Perlu kita ketahui yang halal, yang haram itu bisa zatnya, bisa karena cara memperolehnya. Yang zatnya sudah jelas seperti darah, bangkai, khamr, daging babi, sesuatu yang menjijikkan, itu zatnya haram. Tetapi yang perlu kita ketahui ada zatnya semula halal, tetapi karena cara mencarinya dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, barang itu menjadi haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan atau mencari harta di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan cara jual beli, transaksi bisnis atas dasar suka sama suka, rela sama rela. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai umat yang beriman, sekali lagi mari kita biasakan menjauhi yang haram, mencari yang halal lagi baik. Karena apa? Jika yang masuk ke badan kita ini sesuatu yang halal, niscaya yang akan keluar dari badan kita adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Jika yang masuk itu benda yang haram, niscaya yang keluar itu perbuatan nista, perbuatan mungkar yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhalal halalu kharajal halalu wa idza dakhalal haramu kharajal haramu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sekali lagi, agar kita rajin berbuat baik, agar kita rajin meninggalkan perbuatan mungkar, mari tubuh kita ini kita isi asupan yang baik, asupan yang halal, asupan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus berakhlak mulia dengan badlun nada wa kaful adza, yaitu suka membantu dan tidak suka mengganggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang senantiasa mau memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Orang tidak suka berbuat usil, tidak suka mengganggu orang lain. Orang yang seperti ini adalah orang yang berakhlak mulia karena tidak memiliki sifat buruk berupa penyakit hasad atau penyakit dengki. Orang yang senantiasa berbuat dengki itu akan merasa tidak nyaman, bahkan susah kalau ada orang lain memperoleh kenikmatan. Jangankan membantu, ada orang bahagia dirinya malah susah. Bahkan dia susah kalau ada orang lain bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Yang baik adalah jika ada orang susah, kita lakukan pertolongan. Itulah inti dari ajaran agama Islam. Salah satu indikator orang baik itu adalah ifsya'us salam dan it'amut ta'am, yaitu menebarkan keselamatan dan mengentaskan kemiskinan atau memberikan santunan pangan. Artinya apa? Orang berbuat membantu dengan mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan, membantu, itu bagian inti dari ajaran Islam, mempunyai budi pekerti yang mulia. Kita mesti mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang potongannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Janganlah kalian bertolong menolong dalam kemungkaran, perbuatan dosa, nista, dan permusuhan. Dengan melakukan 5 hal, yaitu berwajah senyum atau bermanis muka, menghindari yang halal, mencari yang haram, suka membantu, tidak suka mengganggu, niscaya akan menempatkan derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melengkapi sifat kemuliaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sebentar lagi waktu berbuka. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.